Halo Bun, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Devi, di channel YouTube aku, Yusfi Family. Kali ini aku akan mengajak bunda-bunda semua untuk mereview perlengkapan apa saja sih yang dibutuhkan untuk mempersiapkan MPASI si kecil. Nah, langsung aja ke videonya. Untuk yang pertama, aku punya yang paling besar dulu ya. Aku punya food maker dari Baby Chef. Nah, ini aku nggak beli baru ya Bun, aku belinya bekas aja, second. Jadi aku mau berbagi tips buat bunda-bunda semua juga, gimana sih agar budget untuk membeli perlengkapan si kecil mempersiapkan MPASI tidak terlalu melambung tinggi. Nah, salah satunya bunda semua bisa mencari barang-barang atau keperluan-keperluan yang sebenarnya bisa kita beli secara second, jadi nggak harus baru seperti itu. Nah, di sini aku menggunakan baby chef yang food maker ini. Aku beli second, harga aslinya itu sekitar 600 sampai 700. Nah, aku dapat sekitar harga 300 aja. Nah, kenapa aku memilih untuk membeli yang second? Karena menurut aku yang penting itu fungsinya. Untuk masalah harga itu lebih miring sehingga membuat kita bisa memakai uang yang sisanya untuk keperluan yang lain dan bisa lebih hemat juga Bun. Nah, ini nanti aku akan membuat review tersendiri khusus yang food maker ini. Nah, kemudian aku ada food set. Nah, food setnya ini aku punya dua, sama-sama Baby Chef semua. Nah, yang pertama yang ini aku ada dari Baby Chef yang warnanya pink ini Bun. Ini 4 piece meal set. Isinya ada garpu, ada sendok, ada gelas, dan ada mangkuk. Nah, ini aku nggak beli ya Bun, aku dapat kado, jadinya aku nggak beli. Nah, kemudian ada Baby Chef food set yang besar. Nah, yang ini aku beli harganya 78.000. Isinya ada 5, ada piring kayak gini. Nah, terus yang ini ada untuk mengoles selai. Terus ini ada garpunya, ada sendoknya, dan juga ada mangkuknya. Nah, jadi aku pakai yang food set itu dari Baby Chef ya Bun. Nah, kemudian untuk perlengkapan makanan selanjutnya juga aku punya suction bowl. Ini dari Baby Chef juga. Nah, kita buka ya Bun karena emang nggak kelihatan. Nah, ini aku dapat di harga 28.000. Aku dapat di Shopee. Memang di Shopee harganya lebih murah. Ini warna ungu dan pink ya Bun ya. Nah, ini tuh mangkuk anti slip. Jadinya ketika ditaruh di booster seat dia nggak akan tumpah ketika anak kita belajar untuk memegang makanan sendiri gitu, khususnya untuk makanan yang teksturnya agak cair mungkin ya. Nah, ini seperti ini, ntar ya Bun. Nah, ini kayak gini, dia dapat sendoknya juga tuh, dapat sendoknya juga kecil, pas untuk takaran si kecil. Nah, kemudian aku ada 3 sendok. Yang 2 sendok ini dari Baby Chef. Nah, kenapa aku rata-rata menggunakan produk dari Baby Chef? Karena Baby Chef ini udah terjamin ya Bun ya. Terus juga udah BPA free. Aku sudah menggunakan banyak produk dari Baby Chef ini. Nah, untuk yang silikon sendok silikon ini, soft spoon silikon ini, aku beli di harga sekitar 50 ribuan. Aku beli di Baby Store, enggak di online shop ya Bun. Nah, kemudian yang ini sendok, ini aku beli harganya sekitar 2000. Nah, aku beli ini
di online shop di Shopee. Udah lama aku beli ini sebenarnya, cuma memang aku simpen aja tuh. Terus kemudian untuk perlengkapan makan lagi Bun, aku ada piring anti slip. Nah, memang banyak merek piring anti slip yang sebenarnya bisa kita gunakan, mulai dari harganya mahal sampai yang harganya murah nih Bun. Nah, kita bisa memilih sesuai dengan budget bunda-bunda semua. Nah, ini aku menggunakan yang biasa, dia nggak ada mereknya, karena aku yang penting menggunakan fungsinya ya Bun. Nah, ini aku dapat di harga 29.000, jadi 30.000 sama ongkirnya 1.000. Nah, ini untuk bahan sendiri silikonnya bagus, kemudian juga dia memang anti slip juga. Ketika kita taruh di lantai seperti ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya Bun ya, tapi ini sebenarnya tetap kelihatan, tetap bisa, cuma nggak maksimal karena nggak di booster seat atau nggak di meja. Nah, ini kayak gini tuh masih agak susah keangkat ya. Nah, ini kemudian lanjut, aku juga punya ini untuk aku memberikan snack seperti pure buah ke anak aku. Nah, ini aku beli di harga 6.000. Aku juga udah mempersiapkan ini sebelum anak aku lahir sebenarnya. Jadi aku nyimpan ini cukup lama, sekitar kurang lebih 6 bulan gitu. Nah, aku beli ini juga ada di Shopee. Nah, kemudian aku juga punya ini untuk buah ya Bung. Nah, ini nanti anak kita bisa disuruh memegang ini, kemudian nanti dimasukin buah gitu Bun. Bisa untuk melatih kemampuan anak juga untuk memegang. Nah, ini juga aku dapat di harga 5.000-an. Nah, ini ada ukurannya. Kebetulan ini aku beli yang ukurannya L. Kenapa aku ambil yang ukurannya L? Karena kemarin aku kehabisan yang size M dan S, sehingga aku memutuskan untuk membeli yang ini, yang L. Nah, kemudian lanjut ke perlengkapan untuk minum ya Bun. Untuk yang minum sendiri aku pakai dari Pigeon ya, mak ini, mak ya Bun ya. Nah, ini ada 4 step. Aku sengaja memilih ini karena memang menurut aku ini sangat hemat. Kemudian juga satu tempat, sehingga kita enggak harus punya tempat banyak-banyak, tapi kita bisa membuat baby kita belajar untuk minum dari step pertama sampai step terakhir gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, ini yang pertama ada nipple cup atau dot gitu ya Bun, tapi bawahnya seperti gelas. Kemudian ada spot cup dan kemudian ada straw cup. Nah, ini mungkin bisa digunakan nanti ketika bayi itu sudah sekitar usia 10 mungkin ya, 10 sampai 12 bulan. Nah, kemudian ada drinking cup atau gelas gitu. Jadi dalam satu kemasan ini kita bisa menggunakan 4 step sekaligus sehingga akan lebih hemat. Dan ini aku beli di baby shop, harganya sekitar 78.000. Nah, kemudian aku perlengkapan masak lagi ada slow cooker. Nah, untuk slow cooker ini aku juga akan review terpisah ya Bun nantinya. Nah, ini aku dapat di harga 100.000. Sebenarnya sudah banyak baby safe slow cooker yang ada manual digital gitu ya Bun, tapi aku masih menggunakan yang manual karena aku lebih milih harganya supaya nggak terlalu over budget banget. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk beli yang baby safe slow cooker yang masih manual, sehingga kita harus memantau berapa jam kita akan memasak bubur atau berapa jam kita akan memasak kaldu. Nah, ini besarnya 0,8 liter. Nanti aku akan review sendiri. Nah, salah satu tips dari aku juga Bun, ketika mau mencari perlengkapan bayi atau mencari perlengkapan MPASI untuk bayi, nah, alangkah baiknya bunda-bunda mulai survei dari jauh-jauh hari ya Bun, karena ketika kita belinya secara dadakan, kita akan kesulitan untuk mengatur seberapa banyak uang yang harus kita kumpulkan atau kita tabung untuk membeli perlengkapan-perlengkapan itu. Sehingga ketika kita sudah
terbiasa untuk melihat dari jauh-jauh hari. Ketika kita sudah mengumpulkan uang, kita sudah tahu bahwa di toko ini atau di online shop yang ini itu harganya lebih miring dan lebih murah. Dan ini aku dapat di harga 100.000 pas, bener-bener 100.000 bulat. Dan di toko-toko yang lain itu masih sekitar 170, 190, sedangkan aku dapatnya di harga 100 karena memang aku mencari di online shop ini yang paling bawah bun, bawah-bawah gitu, terus aja scroll ke bawah sampai akhirnya aku nemuin ini murah dan yang penting kan fungsinya ya bun ya gitu. Nah ini akan aku review terpisah ya bun nanti. Nah kemudian masih ada di perlengkapan masak. Di perlengkapan masak aku punya ini teflon. Aku teflonnya nggak pakai yang mahal-mahal bun, ini harganya masih ada tercantum jelas di sini, 37.000, kelihatan nggak ya bun? Nah 37.000 ya bun, maaf kalau blur. Nah aku sengaja nggak menggunakan yang mahal karena menurut aku yang penting itu fungsinya, kita sama aja. Nah ini teflon ini hanya aku gunakan untuk menumis bumbu-bumbu yang akan aku tumis sebelum akhirnya aku masukkan ke slow cooker gitu. Kenapa aku menggunakan food maker dan slow cooker? Karena memang aku lebih yakin gitu ya, lebih suka ketika anakku menggunakan slow cooker agar nilai gizinya di 4 bulan pertama dia makan itu tidak terkurangi banyak gitu pun, karena kalau kita menggunakan kompor kan nilai gizinya akan berkurang banyak gitu. Nah kemudian di sini aku juga punya 2 talenan. Nah talenan juga aku masih menggunakan yang murah ya bun. Pokoknya tips dari aku juga untuk memilih dan membeli perlengkapan MPASI atau perlengkapan bayi lainnya, usahakan yang penting fungsinya ya bun, tidak usah mementingkan ini bermerek atau tidak, ini bahannya begini begitu bisa menjadi pertimbangan juga. Tapi untuk merek atau tidaknya sebenarnya banyak yang mereknya mungkin belum terkenal tapi sebenarnya kualitasnya sama aja dengan yang udah terkenal. Nah ini aku dapat di 8.000 talenannya, tebel juga. Nah aku punya 2 talenan. Kenapa aku pakai 2? Karena nanti akan aku gunakan untuk yang satu memotong daging atau bahan-bahan mentah, yang satunya lagi untuk memotong buah dan sayur gitu bun. Nah ini yang satunya ukurannya beda ya bun, aku punya 2 ini. Nah nih kan kelihatan. Nah ini yang satu kecil, yang satunya besar gitu. Nah kemudian lanjut lagi di ini perlengkapan masak. Aku punya sendok takar. Nah sendok takar ini aku nggak beli karena memang aku udah mempersiapkan itu udah aslinya untuk buat kue udah lama banget, sehingga aku gunakan ini kembali untuk MPASI baby aku. Nah ini aku dapat di harga waktu itu sekitar 3.000. Nah bunda-bunda bisa mencari yang seperti ini. Ini juga lebih mudah daripada yang jadi satu gitu ya bun ya. Nah ini akan lebih mudah karena lebih simpel juga. Nah kemudian ini aku ada parutan. Aku sengaja menggunakan parutan plastik ini karena memang aku nggak mau menggunakan yang itu ya bun, stainless atau apa itu, karena menurutku mudah banget karatan. Nah ini aku dapat, nggak beli ya bun, aku dapat hadiah dari brownies. Nah ini pondan. Nah aku beli 2 pondan kemudian dapat ini gitu, sehingga sebenarnya kita itu bisa menggunakan barang-barang yang nggak terlalu mahal ya bun ya, yang penting fungsinya. Dan mungkin juga bisa dari hadiah atau bisa mungkin dari kado mungkin, atau dari yang dulu pernah kita punya tapi belum sempat kepake juga bisa kita gunakan, nggak harus beli baru ya bun. Nah kemudian ada tempat kaldu. Awalnya aku mau menggunakan ini ya bun, tempat kaldunya. Nah sebenarnya tempat kaldunya itu aku ada 2. Nah yang pertama ini dulu. Nah yang ini selain tempat kaldu juga bisa kita gunakan untuk bubur sih bun, tapi aku lebih akan menggunakan ini untuk kaldu. Nah ini aku ada yang mereknya Technoplus, aku ada 5. Ini isinya yang ini 412 nih, 34. Nah ini aku menggunakan ini untuk tempat kaldu baby aku nanti. Ini harganya sekitar
22.000. Kemudian yang ini aku dapat ecer karena ini mereknya juga beda, bukan Teknoplast. Nah ini aku dapat sekitar harga 3.000-an yang ini. Nah ini tinggal satu. Nah kemudian kita lanjut lagi. Ini ada food maker yang manual. Aku kenapa punya dua, Bun? Nah food maker yang ini, yang digital ini, yang listrik, akan aku gunakan untuk membuat bubur baby aku. Sedangkan yang ini, yang food maker manual, aku gunakan untuk membuat snack seperti pure pisang atau mungkin bahan-bahan yang lebih halus akan aku haluskan menggunakan ini, seperti itu. Nah ini sama dengan food maker manual lainnya. Ini ada 7 bagian, ada bowlnya, ada sponnya, ada sendoknya, kemudian ada yang untuk menumbuk, ada perasan jeruk, ada parutan juga di sini, kemudian ada tutupnya, dan ada saringan. Nah yang penting ini aku menggunakan nih, aku mencari saringannya, Bun, memang. Nah karena setelah nanti aku blender, rencana itu aku blender menggunakan food maker yang itu, aku akan saring menggunakan food maker yang ini gitu, Bun. Nah tapi semua kembali ke bunda-bunda. Bunda semua mau menggunakan yang digital ataupun yang manual, silahkan, semua sama aja. Yang penting nilai gizinya harus kita perhatikan supaya baby kita tetap sehat. Nah kemudian ini aku punya tempat untuk menyimpan bubur. Nah rencana aku itu ingin memasak MPASI untuk anak aku itu 1 hari aku masak 1 kali, sehingga aku akan masak untuk 1 hari itu sekitar 2-3 kali untuk makan ya, Bun. Makan siang, makan pagi, dan makan malam. Nah makanya aku menggunakan ini dari Baby Chef. Aku dapat ini di sekitar harga 21.000. Nah kemudian aku juga punya slabber. Nah slabber ini aku juga menggunakan yang murah-murah aja, Bun. Aku ada 3. Aku mencoba, aku nggak tahu anak aku nanti suka yang mana. Yang 3 ini yang pertama yang kain, aku dapat di harga sekitar 7.500. Ini aku beli di baby shop, di baby store gitu. Nah ini ya, Bun, ya, ini dari kain. Nah kemudian yang ini dari silikon ini merek Baby Chef, Bun. Nah ini aku dapat kado juga sehingga aku nggak beli. Nah mungkin mudah-mudahan semua bisa memanfaatkan kado-kado dari teman-teman Bunda sehingga tidak harus beli lagi ya, Bun, ya gitu. Nah kemudian aku beli juga yang plastik, Bun. Ini terbuat dari plastik ya, Bun, ya. Nah ini memang agak besar, bisa untuk bayi, bisa untuk baby sampai agak besar. Daripada yang lainnya dia memang lebih besar ya, Bun, ya tuh. Nah gitu. Nah aku dapat di harga 10.000. Kenapa aku menggunakan yang plastik ini? Aku ingin ketika anak aku traveling menggunakan yang plastik ini, Bun, supaya dia mudah dilap, mudah dibersihkan juga, sehingga kita nggak perlu untuk membawa berat-berat juga karena ini sangat ringan. Nah kemudian yang terakhir aku punya pisau, punya perlengkapan pisau. Ini aku belinya harga 4.000 aja, Bun. Nah aku akan menggunakan pisau ini untuk memotong buah karena aku akan memisah antara pisau buah dengan pisau bahan-bahan mentah lainnya. Nah ini aku gunakan untuk memotong buah aja. Nah untuk yang daging dan sayur aku menggunakan pisau dapur yang sudah aku punya, sehingga bunda-bunda semua juga tidak harus membeli pisau tuh yang satu set gitu ya, Bun. Bisa kita gunakan pisau yang lain, pisau dapur, untuk membuat makanan si kecil. Yang penting untuk buah itu harus dipisah. Kenapa harus dipisah? Karena buah itu kan kita enggak kita masak ya, Bun, langsung kita kasihkan ke bayi, entah mungkin disaring atau mungkin langsung dikasihkan seperti itu, sehingga akan lebih higienis ketika pisaunya terpisah. Nah kemudian aku juga punya spons cuci piring. Ini juga aku beli di harga 4.000 aja. Nah ini
Kenapa aku memisah? Karena memang aku menginginkan peralatan makan baby aku nanti itu benar-benar steril dan pisah dari orang-orang yang sudah dewasa di rumah, supaya dia terhindar dari bakteri-bakteri ya bun. Nah mungkin bunda-bunda semua juga bisa menggunakan cara seperti aku, tapi semua kembali lagi ke bunda-bunda. Semua pilihan ada di tangan bunda-bunda semua, mau memilih yang seperti apa untuk babynya. Nah kemudian ini juga ada plastik, aku beli ini plastik ada 3 ya bun ya. Nah plastik yang ini 2 ini aku gunakan sebenarnya mau untuk kaldu. Nah tapi kalau nanti pada akhirnya ini bisa untuk bahan-bahan makanan lainnya juga, ya siapa tahu aja gitu kan ya. Nah ini aku beli 2 plastik, rencana awal untuk kaldu, tapi kemungkinan juga untuk bahan makan lainnya, untuk snack juga ketika mau traveling juga bisa aku taruh di sini bun. Nah yang terakhir aku ada ini plastik clip ini aku gunakan untuk membuat food preparation, bahan-bahan mentah ya bun, bahan-bahan yang akan aku dinginkan di kulkas, akan aku pilah-pilah gitu seperti ini. Nah mungkin cukup sekian video aku tentang bagaimana caranya dan tips untuk memilih dan membeli perlengkapan MPASI bagi bayi kita, dan juga perlengkapan apa aja sih yang sebenarnya wajib kita beli dan jadi anti mubazir gitu ya bun. Nah mungkin cukup sekian video dari aku, semoga video aku ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Aku juga mau ngingetin ke bunda-bunda semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya dan memperbanyak konten-konten aku. Terima kasih bun. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.